Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di video terakhir kita telah mempelajari website bernama ResearchPal, website yang menggunakan AI yang dapat membantu kita membuat literatur review otomatis hingga membantu kita menyusun sistematik literatur review. Dan sesuai dengan review yang telah kita lakukan bersama kemarin, sepertinya sementara ini ResearchPal merupakan website terbaik yang dapat kita gunakan untuk membantu kita menyusun systematic literature review. Lalu di video beberapa waktu yang lalu saya pernah membandingkan 4 chatbot terkenal, yaitu ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot hingga Aria, untuk melihat manakah yang paling akurat, manakah yang mampu memberikan data terbaru, dan manakah yang mampu memberikan respon paling cepat. Dan kita berdasarkan video tersebut telah memberikan atau mendapatkan kesimpulan ternyata ChatGPT itu kurang akurat. Namun ternyata ada chatbot lain yang ternyata lebih akurat, lebih cepat, dan mampu memberikan data yang lebih update daripada ChatGPT. Lalu apa yang akan kita bahas di pertemuan kali ini atau di video kali ini? Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan terkait chatbot tersebut. Kita tetap akan membandingkan 4 chatbot tersebut, namun dari sisi ilmiah dan akademis. Kita akan menggunakan prompt-prompt yang biasa kita gunakan ketika kita ingin membuat atau merancang penelitian hingga menyusun penulisan ilmiah. Oke, langsung saja kita mulai ya. Prompt pertama yang akan kita gunakan adalah seperti ini. Misalkan kita ingin merancang penelitian dan kita akan menggunakan bantuan chatbot untuk membantu kita merancang atau mencari ide dan gagasan penelitian. Maka promptnya seperti ini. Saya adalah dosen sekaligus peneliti di bidang kesehatan. Kali ini saya ingin melakukan penelitian yang ingin mengeksplorasi senyawa alami asli Indonesia yang berpotensi menjadi senyawa anti kanker. Tolong buatkan ide penelitian sekaligus gambaran desain penelitiannya untuk penelitian tersebut. Pastikan ide penelitiannya memiliki kebaruan dan urgensi yang jelas. Ini kita coba copy ke 4 chatbot tersebut. Kita lihat manakah chatbot yang paling bagus memberikan respon. Yang pertama adalah ChatGPT. Kita lihat di sini hasilnya. Nah, ini bisa kita lihat ketika kita memasukkan prompt semacam ini, ChatGPT mampu memberikan ide penelitian dan gambaran gagasan penelitian tersebut secara baik menurut saya dan secara lengkap ya. Di sini ada latar belakangnya sedikit, kemudian tujuan penelitiannya, kemudian metode penelitiannya dari pemilihan tumbuhan hingga analisis yang dilakukan. Bahkan di sini ada keunggulan penelitian dan kesimpulan serta catatan desain penelitian. Nah, sekarang kita coba tanyakan kepada Gemini, apakah hasilnya akan lebih sedikit atau mungkin menjadi lebih panjang. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Di sini Gemini atau yang dulu kita kenal sebagai Bard Google bisa memberikan ide penelitian, judul penelitian, latar belakang juga, tujuan juga, desain juga. Kemudian di sini juga ada kebaruan hingga dampak dan sumber dana, bahkan di sini juga diseminasi penelitian dan seterusnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, judulnya eksplorasi senyawa anti kanker dari tumbuhan asli Indonesia. Sedangkan kalau ChatGPT, pemetaan senyawa anti kanker dari tumbuhan asli Indonesia. Hampir serupa karena promptnya yang kita masukkan sama. Ya, dan di sini bisa kita lihat ya, jawabannya detail semua. Dan kalau kita skim secara sepintas, 2 gagasan penelitian dari 2 chatbot ini bagus juga, bisa kita angkat, bisa kita gunakan sebagai gagasan penelitian kita. Sekarang kita coba cek menggunakan Microsoft Copilot atau yang dulu kita kenal juga sebagai Bing Chat. Nah, kita masukkan prompt yang sama. Di sini dia memberikan ide penelitian pemanfaatan senyawa alami Indonesia sebagai potensi anti kanker. Dia juga mampu memberikan latar belakang secara singkat, tujuan penelitian secara singkat, kemudian gambaran metode penelitian dari pengumpulan sampel hingga uji toksisitas dan studi mekanisme aksi. Kemudian kebaruan dan urgensi. Di sini bisa kita lihat ya, dia juga mampu memberikan jawaban yang cukup panjang meskipun lebih singkat daripada 2 chatbot sebelumnya. Dan sekarang kita coba bandingkan dengan chatbot yang terakhir, yaitu Aria dari Opera. Kita masukkan prompt yang sama. Dan di sini bisa kita lihat ya, sama seperti di video sebelumnya ketika kita membandingkan keempat chatbot ini, respon dari Aria sedikit lebih lambat dibandingkan dengan ketiga chatbot yang lain. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Ya, ini ada ide penelitiannya, ada deskripsi ide penelitiannya, ada rincian desain penelitian,
sama dari pemilihan tumbuhan hingga analisis data, kemudian kebaruan dan urgensi. Nah, kalau kita lihat di sini dia juga lengkap tetapi sedikit lebih pendek ya, lebih singkat daripada ChatGPT dan Bard atau Gemini tadi ya. Dan tapi menariknya di sini ya, kita lihat kalau di ChatGPT di sini tidak ada hyperlink sama sekali ya, tidak ada tombol-tombol atau kata-kata yang mungkin tertaut kepada website atau hal lainnya. Begitu juga di Gemini ya, di sini dia juga tidak ada sama sekali. Kalau kita lihat di Microsoft Copilot sama tidak ada ya. Namun di sini dia memberikan prompt lanjutan yang mungkin bisa kita gunakan ya. Sama seperti mana tadi? Nah, sama seperti ChatGPT. Kalau ChatGPT bukan prompt ya, tetapi dia menanyakan balik. Bagaimana, apakah ini sesuai dengan apa yang Anda cari begitu. Kalau Gemini dia hanya memberikan sampai kesimpulan terus tidak ada feedback atau pertanyaan balikan dari dia. Tetapi kalau di Microsoft Copilot di sini ada prompt, suggestion prompt atau instruksi-instruksi lanjutan yang bisa kita gunakan untuk lebih mengeksplorasi respon yang telah dia berikan. Nah, tetapi kalau di area menariknya, nah di sini dia ada beberapa kata yang berwarna agak gelap. Yang ketika nanti kita klik, maka di sini akan langsung diarahkan dengan pencarian Google terkait metode ekstraksi yang digunakan. Ya, misalkan ini metode ekstraksi dari senyawa alami. Misalkan di sini juga uji aktivitas anti kanker. Kalau saya klik kankernya, di sini akan secara otomatis mencarikan apa definisi kanker. Ya, kemudian di sini mekanisme aksi. Ketika kita klik, maka di sini juga muncul mekanisme aksi itu maksudnya apa. Dan nanti kalau kita menggunakan prompt ini menggunakan bahasa Inggris, misalkan ini kita translate dulu ke Google Translate, maka nanti di sini pun istilah-istilahnya juga berbahasa Inggris dan ketika kita klik maka akan menghasilkan pencarian dari referensi-referensi yang sifatnya lebih internasional. Karena ini bahasa Indonesia maka hasilnya pun juga bahasa Indonesia. Begitu juga rekomendasi hasil pencariannya pun juga bahasa Indonesia. Oke, itu prompt pertama. Sekarang kita coba tanyakan dengan prompt kedua lanjutan. Nah, misalkan ya setelah kita mencari ide penelitian, merancang gagasan penelitian, kita perlu membuat literature review, apalagi kalau kita PhD di luar negeri atau mungkin kita ingin membuat paper terpisah. Selain kita ingin membuat paper berdasarkan hasil temuan utama, kita ingin membuat paper literature review dari topik penelitian yang sudah kita rancang. Maka kita bisa menggunakan prompt ini. Sekarang tolong buatkan outline literature review untuk topik penelitian yang telah Anda berikan. Kita copy, kemudian kita coba tanyakan terlebih dahulu ke ChatGPT. Apakah dia mampu memberikan outline yang bagus, lengkap, detail, dan sistematis. Nah, ini bisa kita lihat ya, respon dia sangat cepat bila dibandingkan Arya dan Copilot. Dan di sini menurut saya juga bagus ya, dia membagi menjadi 8 outline utama dan setiap outline di sini ada sub outline-nya. Dan ini berbahasa Inggris ya, memang kadang chatbot itu awalnya responnya bahasa Indonesia, kemudian muncul bahasa Inggris seperti ini. Nanti mudah saja. Kalau bahasa Inggris ingin kita jadikan bahasa Indonesia, ya sudah, tolong tuliskan outline tersebut dalam bahasa Indonesia. Maka dia nanti akan membuatkannya menjadi bahasa Indonesia. Dan ini cukup baik ya, dari introduction atau latar belakang, kemudian keragaman dari flora Indonesia, kemudian penggunaan pengobatan tradisional, hingga di sini simpulan dan tindak lanjut selanjutnya seperti apa. Ya. Sekarang kita coba tanyakan ke Gemini dengan prompt yang sama. Kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah mulai dihasilkan. Ada pendahuluan, kemudian ada tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini dia bagi menjadi beberapa subbab lagi, kemudian kesimpulan, referensi, dan catatan. Ini bagus ya, tetapi lebih singkat ya, kurang dalam dibandingkan dengan hasil dari ChatGPT. Sekarang kita coba tanyakan ke Microsoft Copilot. Kita gunakan prompt yang sama. Nah, kalau Copilot kita juga perlu sedikit menunggu ya terkadang ya. Dan kalau kita nanti membuka tab lain atau membuka browser lain, bisa jadi ini nanti responnya terhenti. Begitu. Sehingga kalau kita menggunakan Microsoft Copilot, sebaiknya kita langsung tetap berada di layar yang menunjukkan Copilot tersebut agar proses atau respon yang dia berikan tetap berjalan semacam ini. Nah, sekarang kita lihat ya. Di sini outline-nya sudah terbuat ya, ada pendahuluan sama ya seperti Gemini tadi. Kemudian di sini ada senyawa alami sebagai alternatif terapi.
Kemudian di sini ada metode penelitian, mekanisme aksi, kemudian kebaruan dan urgensi. Menariknya di sini dia juga memberikan referensi, ya. Selain memberikan referensi, dia juga memberikan rekomendasi bacaan lanjutan. Yang di sini semuanya referensi ilmiah yang menurut saya bereputasi tingkat tinggi, karena dari MDPI ada, kemudian di sini ada Springer ada, selain juga ada beberapa jurnal internasional yang bukan dari publisher besar, ya. Lagi-lagi dia juga memberikan suggestion prompt yang bisa kita gunakan untuk mengeksplorasi lebih dalam respon yang sudah dia berikan. Tetapi sayangnya menurut saya di sini outline-nya kurang sesuai dengan yang saya inginkan. Kita ingin membuat literature review, tetapi di sini outline-nya lebih ke arah research article. Kenapa? Karena di sini ada metode penelitian yang ke arah penelitian laboratorium, ya, bukan subbab-subbab untuk literature review. Oke. Sekarang kita coba tanyakan kepada Arya. Kita kembali ke Opera, kita tanyakan dengan prompt yang sama. Nah, ini sudah muncul prosesnya di Arya. Di sini sama, ada pendahuluan, kemudian konsep dasar senyawa anti kanker, keanekaragaman tumbuhan, identifikasi. Wah, ini juga bagus ya. Ini menyerupai ChatGPT ini, ya. Dan dia tidak seperti Microsoft Copilot ya. Di sini sudah sesuai, bukan research article tapi outline systematic review. Ya, ada uji aktivitas, ada identifikasi, ada mekanisme aksi, ada kesimpulan, ada daftar pustaka. Sehingga di sini menurut saya dia ya bagus lah ya. Bagus seperti ChatGPT. Dan kalau mungkin di ranking ya, outline-nya menurut saya ini ranking 2. Nomor 1-nya ChatGPT, kemudian nomor 3-nya Bard atau Gemini, nomor 4-nya baru Microsoft Copilot, karena tadi outline yang dihasilkan dari Copilot kurang sesuai. Meskipun tadi memberikan juga referensi dan bacaan lanjutan yang bisa kita akses. Dan ini sama ya, tetap ya, ciri dari Arya ada beberapa kata yang menurut dia itu penting sehingga dia beri highlight seperti ini, dan ketika highlight tersebut kita klik maka secara otomatis dia akan mencarikan hasil pencarian Google menggunakan kata-kata yang dia highlight ini. Kemudian prompt lanjutan apa yang biasanya kita gunakan ketika kita akan melakukan penelitian atau menyusun naskah. Nah, sekarang promptnya seperti ini ya, dia tadi sudah memberikan ide, maka sekarang kita minta dia menjelaskan metodenya. Detailkan metode penelitian dan prosedur penelitian dari ide yang Anda berikan. Pastikan keakuratan prosedur penelitian tersebut untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian yang diperoleh. Nah, ini prompt-prompt ini jadinya bisa Anda copy ya, bisa Anda gunakan ketika Anda juga ingin merancang penelitian menggunakan bantuan chatbot ini. Kita ke ChatGPT terlebih dahulu, kemudian kita lihat hasilnya. Lagi-lagi dia mampu memberikan respon yang sangat cepat ya. Nah, di sini dia bisa menyampaikan pemilihan tumbuhannya, pertama survei literatur, kemudian memilih tumbuhan berdasarkan kriteria, kemudian ekstraksi senyawanya, ekstraksi yang sesuai seperti ekstraksi pelarut dan sebagainya, kemudian mengoptimalkan kondisi, pemurniannya seperti apa, uji aktivitasnya seperti apa, analisis toksisitasnya seperti apa, kemudian detail prosedur penelitiannya seperti ini, kemudian validitas dan reliabilitasnya didasarkan pada apa saja. Nah, ini dia sampaikan. Sekarang kita coba tanyakan ke Gemini bagaimana responnya, apakah lebih lengkap. Nah, ini ya. Oke, kita lihat di hasilnya ya. Ini judul penelitiannya tadi, kemudian metode penelitiannya di sini. Penelitian ini dilakukan di laboratorium, prosedur penelitiannya ekstraksi dan isolasi. Nah, ini lebih detail ini ya jawabannya daripada si ChatGPT tadi ya. Ekstraksinya seperti ini, isolasinya seperti ini, kemudian identifikasi senyawa flavonoidnya seperti apa, aktivitas antimikrobanya seperti apa. Nah, jawabannya lebih panjang dan lebih detail. Sekarang kita tanyakan ke Microsoft Copilot. Nah, ini hasil dari Microsoft Copilot ya, sudah muncul ya. Pengumpulan sampelnya ada prosedurnya, ekstraksi senyawanya juga ada prosedurnya. Kemudian uji aktivitas anti kankernya juga ada prosedurnya ya. Jadinya dia di setiap tahapan menyampaikan prosedurnya hingga sampai validitas dan reliabilitas. Sekarang kita coba tanyakan di Arya. Nah, ini di Arya ya. Setelah kita tunggu beberapa detik, tadi videonya saya skip dan saya percepat agar bisa langsung muncul ini responnya. Nah, ini juga cukup bagus ya, cukup lengkap. Dan menurut saya meskipun responnya lama tetapi responnya bagus begitu ya. Nah, sekarang prompt apa yang bisa kita lanjutkan? Nah, sekarang ini misalkan sekarang buatkan 2-3 paragraf yang memberikan dasar teori kuat terkait manfaat senyawa alami sebagai anti kanker.
kita tanyakan ke ChatGPT apakah dia mampu membuat paragraf yang bagus. Ini senyawa-senyawa alami yang berasal dari dan seterusnya. Ini dia bagus ya. Ini dia membuat paragraf yang lengkap, yang mendalam ya, karena tidak terlalu singkat dan menurut saya bagus kalimatnya. Sekarang kita tanyakan kepada Gemini apa dia juga mampu bisa membuat paragraf yang bagus. Nah, ini ya, kita mintanya paragraf namun ternyata dia malah membuat semacam numbering seperti ini. Yang numbering seperti ini sebetulnya di dalam penulisan karya ilmiah, misalkan draft artikel itu kurang baik ya. Kita ketika membuat draft artikel itu sebaiknya dalam bentuk paragraf. Ya meskipun dia mampu memberikan informasi yang bagus tetapi kurang sesuai dengan prompt yang kita berikan. Sekarang kita coba tanyakan ke Microsoft Copilot hasilnya seperti apa. Ini dia hasilnya sama seperti Gemini ya. Kita mintanya paragraf tetapi ternyata dia menghasilkan numbering seperti ini. Ya sebetulnya kita bisa juga ya melanjutkan prompt selanjutnya. Misalkan tolong ubah menjadi paragraf. Maka nanti dia akan bisa menjadikannya paragraf. Kita coba cek ya di sini. Nah ini dia akan berubah menjadi, oh ternyata tetap ya. Jadinya mungkin kita harus membuat promptnya lagi menjadi lebih detail. Misalkan tolong ubah menjadi paragraf dan jangan dalam format penomoran. Nah, kita coba sekarang seperti ini. Kita stop terlebih dahulu responnya, kemudian kita coba tanyakan dia. Nah, ternyata agak susah juga ya. Tetapi meskipun dia agak susah mengartikan prompt yang ingin kita tulis, yang sudah kita tulis tadi, tetapi tetap ya dia mampu memberikan referensi-referensi yang bisa menjadi bacaan lanjutan atau dasar dari dia membuat membuat paragraf ini. Ya, kemudian coba kita cek ya di Bard tadi ya. Tolong ubah menjadi paragraf, apakah dia mau mengubahnya? Nah ini ya, kalau di Bard dia langsung bisa mau mengubahnya, tetapi lebih singkat dibandingkan ChatGPT ya. Jadinya kalau membuat paragraf sementara ini bisa kita katakan ChatGPT lebih baik. Nah kemudian kita coba ke yang Arya ya, apakah dia mau membuat langsung menjadi paragraf dan apakah paragrafnya apa ya, proporsional atau tidak. Nah, ini sudah dihasilkan ya, ini paragraf pertama, dia langsung membentuk dalam bentuk format paragraf ya, bukan penomoran ya, dan panjang paragrafnya menurut saya juga banyak ini ya, bagus ya. Kemudian paragraf kedua ini juga bagus ya, jadinya meskipun responnya lambat tetapi dia juga bagus seperti ChatGPT. Nah kemudian di sini ada dua prompt terakhir ya. Nah biasanya ketika kita ingin menulis naskah atau ingin merancang penelitian, kita mencari literatur ya. Nah kemudian literatur tersebut juga perlu kita bedah isi artikelnya. Nah sekarang misalkan ya, kita ubah dulu mungkin prompt yang kelima ini, yang keenam ini. Ya kita cari artikel terlebih dahulu, kemudian setelah artikelnya kita dapat, kita tanyakan kepada chatbot terkait isi dari artikel tersebut. Nah sekarang tolong carikan 5 referensi dari artikel jurnal internasional bereputasi yang mendukung topik penelitian yang Anda rekomendasikan tadi. Tuliskan URL dari setiap artikel yang Anda berikan. Nah, kita tanyakan ke ChatGPT apakah dia bisa mencari referensi dari jurnal internasional. Nah, di sini sudah muncul ya. Sambil menunggu ChatGPT, kita bisa juga tanyakan ke Gemini. Dan sambil menunggu juga, karena Arya biasanya lama, kita juga bisa tanyakan ke Arya terlebih dahulu. Dan sambil menunggu juga, kita coba tanyakan kepada Microsoft Copilot. Nah, sekarang kita kembali ke ChatGPT terlebih dahulu. Nah, ini sudah dihasilkan. Dia bisa mencari artikel-artikel, tetapi perlu kita cek ya. Kenapa? Karena bisa jadi ternyata ini artikel-artikel palsu ya. Nah, ini ada DOA-nya, coba kita klik ya. Oh ternyata tidak bisa ya, tidak hyperlink yang pertama. Sekarang yang kedua kita cek. Nah ini ya, Anti-Cancer Potential of Plant and Natural Product, a Review. Ini NCBI dan seterusnya. Ketika kita klik ternyata judulnya berbeda. Effect of licorice on relief and recurrence of menopausal places ya, beda jauh ya. Sekarang kita coba cek yang ini. Nah, DOE yang ini juga tidak bisa diakses ya. Misalkan kita copy langsung, apakah nyambung dengan DOE yang ada di database? Ternyata DOE tersebut juga tidak ada. Nah kemudian yang ini kita coba ya. Nah, kita copy, apakah memang ada DOE ini? Ternyata juga tidak ada. Nah ini salah satu kekurangan dari ChatGPT yang sering saya sampaikan ya. Khususnya ChatGPT yang gratisan ya, bukan yang 4.0 ya. Yang gratisan ini dia ketika kita suruh mencari referensi dari artikel, kadang dia menjawab saya tidak mampu,
kadang dia menjawab mampu dan mencarikan, tapi ternyata artikel-artikel ini palsu ya. Dia buat ya. Aslinya tidak ada. Jadinya dia buat penulisnya siapa, jurnalnya apa, bahkan URL atau DOE-nya apa, tetapi ketika kita akses ternyata judul itu tidak ada, atau DOE tersebut palsu, atau URL tersebut ternyata mengarah ke artikel yang lain. Nah, sekarang ke Gemini. Ya, ini. Nah, ini ada URL-nya, kita klik ya. Judulnya adalah Antimicrobial and Anti-Cancer Potential of Flavonoids from Moringa. Nah, ini ya. Ini muncul judulnya sesuai ya, neck cancer. Oh, ternyata tidak sesuai, hampir sama tetapi ternyata berbeda. Jurnalnya Food and Chemical Toxicology. Ya, ini Food Bioscience. Ya, kemudian di sini ya kita coba klik satunya Bioactive Flavonoid. Nah, ini flavonoid from Moringa oleifera. Nah, ini berbeda juga ya. Nah, ini dia dari Biomedicine and Pharmacotherapy. Nah, ini ternyata beda. Nah, ini jadinya sama seperti yang dulu pernah saya singgung atau mungkin sudah saya ketahui sebelumnya ya. Ternyata memang Gemini sampai sekarang masih belum bisa mencari referensi dari jurnal internasional. Ya sama jadinya seperti ChatGPT, dia membuat atau mengada-ada judul jurnal dan mungkin peneliti dan tahunnya. Tetapi setidaknya ya judulnya agak mirip meskipun tetap beda. Kalau ChatGPT tadi kan beda jauh ya ternyata ketika kita klik URL-nya. Kalau di Gemini ini ya ada sedikit-sedikit kesamaan meskipun ya ternyata tidak bisa kita percayai. Nah, sekarang kita ke Microsoft Copilot ya. Nah, seperti yang saya singgung tadi, kalau Microsoft Copilot kita harus tetap berada di layar tersebut sehingga dia mampu memberikan lanjutan. Nah, dan tadi juga sudah saya singgung, kalau Microsoft Copilot selama kita menggunakan prompt bahasa Indonesia, maka dia hasilnya pun bahasa Indonesia dan referensi yang dicarikan pun juga bahasa Indonesia. Nanti kalau kita ubah menjadi bahasa Inggris, dia nanti akan mampu mencari jurnal internasional. Nah, sekarang kita coba cek di sini ya. Ini bisa baca lebih lanjut. Maka dia langsung diarahkan ke sini ya. Oh, sorry. Ini bisa di-download ya. Tetapi kadang memang error seperti itu nanti bisa kita copy saja ya atau bisa langsung kita klik yang di sini ya. Nah, sekarang coba kita bahasa Inggriskan ya, apakah nanti dia bisa menghasilkan referensi yang dari internasional. Sorry. Ini kita copy ke sini. Karena saya pernah membuat khusus ya, video khusus terkait pemanfaatan dari Microsoft Copilot untuk mencari referensi ilmiah. Karena saya merekomendasikan Copilot ini sebagai AI gratis yang mampu membantu kita mencari artikel-artikel jurnal internasional yang menurut saya sangat baik. Nah, namun ya sayangnya karena tadi di awal kita chatnya selalu berbahasa Indonesia, maka dia tetap ya menggunakan menggunakan referensi yang tetap bahasa Indonesia. Tetapi ya saya ingatkan, saya pernah ya membuat video. Nah, videonya yang ini ya, AI gratis dari Microsoft untuk menemukan referensi ilmiah. Nah, ini kita menggunakan Microsoft Copilot ya. Di sini saya sampaikan prosedur bagaimana hingga akhirnya kita bisa mencari referensi yang mendukung paragraf kita atau referensi yang mendukung ide atau gagasan dari penulisan kita. Dan referensi yang dia cari bisa dari jurnal internasional bereputasi. Nah, sekarang kita coba ke Arya, apakah dia bisa? Nah, di sini ya, di Arya berikut 5 referensi dari artikel jurnal internasional. Senyawa ini sama berbahasa Indonesia ya. Dan di sini tidak ada linknya ya, URL-nya tidak dapat memberikan URL. Ya, karena kebijakan Opera melarang penggunaan tautan langsung ya, kepada artikel tersebut. Sehingga di sini bisa kita katakan ya Microsoft Copilot yang terbaik mencari referensi. Dan yang terakhir, sekarang misalkan ya kita mendapatkan beberapa PDF-nya sudah kita download, kemudian kita nggak paham dengan isi PDF tersebut, isi artikel jurnal tersebut. Sekarang apakah ada dari keempat chatbot ini yang mampu membantu kita memahami artikel dari file PDF tersebut? Nah, sekarang coba kita cek ya di ChatGPT yang gratisan. Sayangnya ya di ChatGPT yang gratisan di sini tidak ada menu unggah file, sehingga prompt yang terakhir untuk memahami referensi artikel jurnal tidak bisa ya. Nah, nanti misalkan kita mengcopy URL dari website jurnal itu, nanti dia juga akan memberikan biasanya informasi yang kurang akurat begitu. Berbeda dengan ChatGPT yang premium. Di Gemini, nah di sini tidak ada juga unggah file bentuk PDF, adanya unggah file dalam bentuk gambar ya. Sehingga mungkin kalau kita menghasilkan data kemudian grafik tersebut ingin kita tanyakan cara membacanya, baru bisa kita unggah ke Gemini.
tetapi dia tidak bisa mengunggah PDF ya, sehingga juga tidak bisa dilakukan. Kemudian di sini ya, di sini berbeda dengan yang lain. Kalau yang di Microsoft Copilot dia bisa mengunggah baik gambar maupun file PDF. Nah, sekarang misalkan saya pilih yang ini, jurnal ini. This file is too large ya, ternyata terlalu besar ya. Saya coba cari yang mungkin lebih kecil ya. Misalkan ini. Kita lihat apakah dia bisa mencerna PDF yang kita masukkan. Nah, di sini langsung dia membaca. Kemudian dia melakukan proses. Nah, bagusnya Microsoft Copilot itu bagus seperti ini. Kita coba cek dulu di Aria. Nah, di Aria sama ternyata seperti ChatGPT, dia tidak bisa mengunggah file apapun, bahkan gambar pun juga tidak bisa di sini. Ya. Sehingga di sini bisa kita lihat ya. Nah, ini ya sayangnya ya. Ini mungkin fitur baru ya. Dulu di awal ketika bernama Bing, saya masih belum menemukan unggah gambar. Kemudian beberapa waktu kemudian ada unggah gambar, dan pernah saya bahas di salah satu video yang lain. Ketika saya membahas mengunggah gambar ke Microsoft Copilot, belum ada mengunggah file. Dan perkembangan terbaru sekarang ternyata sudah bisa mengunggah file PDF. Dan ini menurut saya cukup bagus ya, meskipun dia terbatas tadi maksimal 1 MB dan terkadang dia tasnya gagal. Tetapi menurut saya mungkin beberapa waktu kemudian menu ini akan semakin baik. Sehingga menurut kita bersama ya, bisa kita simpulkan Microsoft Copilot ini meskipun gratisan, dia selalu memberikan fitur-fitur terbaru yang menurut kita sangat bermanfaat dan semakin memberikan posisi yang menurut kita terbaik dibandingkan chatbot yang lain kalau dilihat dari sisi fiturnya ya. Di sisi fiturnya. Oke, ya. Itu 4 chatbot yang bisa kita gunakan untuk diskusi ilmiah hingga penulisan ilmiah. Namun sebetulnya ada chatbot lain ya yang menurut saya di luar negeri itu sangat baik, sangat terkenal dan dapat dikatakan sebagai pesaing utama ChatGPT, dan bahkan ada yang mengatakan dan menanyakan apakah chatbot tersebut merupakan raja chatbot AI di bidang ilmiah. Nah, apa yang nama chatbot tersebut? Dan sebagai bocoran ya, chatbot tersebut bisa mengunggah file PDF dan bisa mengekstraksi isi PDF-nya, sehingga prompt terakhir tersebut yang sudah kita bahas ini tadi bisa kita gunakan di chatbot tersebut. Ya, apa chatbot tersebut akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap stay tune di video-video saya agar tidak tertinggal dengan perkembangan dunia AI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.